Perkenalkan, nama saya Rahayu Sinambela. Nama saya Muhammad Al-Farizi. Nama saya Inai Chairuisa. Nama saya Witri Jelita Larusa. Nama saya Christine Maeli Stari Talobanua. Nama saya Cindy Aulia. Nama saya Raharna Harahap. Selamat menyaksikan. Halo, berikut saya akan menjelaskan tentang kodifikasi penyakit berdasarkan I37. Nah, pada I37 terdapat diagnosis pulmonary valve stenosis yang merupakan penyempitan katup yang terletak di antara bilik jantung kanan bawah atau ventrikel kanan dan arteri paru-paru atau arteri pulmonal. Saat katup jantung menyempit, penutup katup dapat menjadi tebal dan kaku. Kondisi ini mengurangi aliran darah melalui katup. Nah, di sini juga stenosis pulmonar merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan keadaan di mana katup pulmonal sulit membuka atau stenosis sehingga aliran darah dari vertikal kanan dan arteri pulmonal tidak berjalan dengan lancar. Gejala umumnya, anak dengan stenosis pulmonal tidak memiliki gejala. Jika semakin parah, baru akan ada gejala yang timbul. Gejala paling umum dapat meliputi napas keras atau cepat, kemudian warna kebiruan di sekitar bibir atau jari yang berarti kadar oksigen rendah. Kemudian merasa lelah, trauma dengan aktivitas olahraga. Kemudian detak jantung cepat. Kemudian pembengkakan kaki, pergelangan kaki, tungkai, wajah atau perut. Kemudian pingsan. Kemudian sakit dada. Nah, penyebab stenosis katup pulmonal merupakan kelainan jantung bawaan yang paling umum. Belum diketahui jelas penyebab pastinya. Saat masih berada dalam rahim, katup paru pada bayi tidak berkembang dengan baik. Katup pulmonal terdiri dari 3 bagian jaringan tipis yang disebut dengan flaps. Flaps membuka dan menutup pada setiap jantung, detak jantung, dan memastikan darah bergerak ke arah yang benar. Pada stenosis katup pulmonal, satu atau lebih katup kaku atau tebal bahkan dapat menyatu dengan satu sama lainnya. Akibatnya, katup tidak terbuka sepenuhnya. Diagnosis dari penyakit stenosis katup pulmonal ini yaitu dokter akan bertanya perihal gejala dan riwayat kesehatan, lalu melakukan pemeriksaan fisik dan mungkin merujuk ke ahli jantung pediatrik. Beberapa tes yang mungkin dijalani meliputi elektriodiogram atau EKG, yaitu untuk merekam aktivitas listrik jantung. Alat ini dapat membantu menunjukkan ritme abnormal atau aritmia dan menemukan tekanan otot jantung. Meski hasil EKG normal, masih terdapat kemungkinan adanya kelainan yang ditemukan dengan stenosis pulmonal ini. Yang kedua yaitu ekokardiogram atau GEMA, yaitu penggunaan gelombang suara atau ultrasound untuk membuat gambar bergerak dari jantung dan kutub jantung. Diagnosis stenosis pulmonal ini paling terbantu dengan menggunakan tes ini. Yang ketiga yaitu katerisasi jantung, yaitu penempatan tabung tipis elastis atau kateter ke dalam pembuluh darah melalui selangkangan dan diarahkan ke jantung, lalu menggunakan pewarna kontras agar struktur dalam jantung terlihat lebih jelas. Jika diagnosis telah dibuat melalui ekokardiogram ini, prosedur tidak diperlukan. Pengobatan yang ditawarkan untuk penyakit stenosis ini sangat bergantung pada keadaan pasien. Pada stenosis pulmonal ringan seringkali tidak diperlukan penanganan khusus. Jika disarankan untuk dilakukan pengobatan, umumnya akan ditawarkan pembedahan untuk melakukan perbaikan pada katup pulmonal. Beberapa jenis yang dapat untuk perbaikannya, yang pertama yaitu balloon dilation atau valvuloplasty, yang kedua yaitu valvotomy, yang ketiga valvectomy, yang keempat patch enlargement, yang kelima yaitu pergantian katup pulmonal. Dari stenosis trikuspid adalah kelainan pada katup trikuspid yang ditandai dengan kekakuan katup. Jantung memiliki 4 buah katup, salah satunya adalah katup trikuspid. Katup trikuspid merupakan katup yang membatasi serambi kanan dengan bilik kanan jantung.
Kondisi ini membuat katup trikospit sulit membuka pada saat darah seharusnya dialirkan dari serambi ke bilik kanan jantung. Kejadian stenosis trikospit bisa terbilang cukup jarang, hanya sekitar 3% penduduk dunia mengalaminya. Gejala-gejala pada stenosis tricuspidalis biasanya bersifat ringan. Seseorang yang mengalami penyakit ini memiliki gejala sebagai berikut. Contohnya, rasa berdebar-debar, rasa tidak nyaman di leher karena mengalami beberapa getaran, dan kulit terasa lebih dingin, serta rasa tidak nyaman di perut karena telah mengalami pembengkakan di hati. Seseorang yang mengalami penyakit ini biasanya memiliki beberapa gejala yang bervariasi. Namun pada umumnya seseorang yang mengalami penyakit ini akan lebih cepat mengalami rasa kelelahan ketika melakukan suatu aktivitas. Hal itu terjadi karena aliran darah dari seluruh tubuh ke jantung telah mengalami gangguan, sehingga terjadi penumpukan di bagian perut dan tungkai. Dan ketika itu pun terjadi, bagian perut akan mengalami pembengkakan karena berisi beberapa cairan. Begitu juga dengan tungkai. Namun, gejala yang telah terjadi pada seseorang yang mengalami penyakit ini biasanya adalah batuk berdahak dan sesak napas. Meskipun demikian, pada seseorang yang mengalami penyakit stenosis ini biasanya tidak bergejala apapun selama bertahun-tahun. Penyebab pada kondisi stenosis tricuspid adalah karena adanya perubahan bentuk menjadi lebih tebal dan kaku, yang mana katup tersebut sulit untuk membuka. Padahal secara normal, agar fase diastolik berjalan baik, katup tricuspid harus bisa juga terbuka dengan baik. Untuk penyebabnya itu ada 4 pengelompokan. 1. Penyakit jantung reumatik, yang mana disebabkan karena infeksi bakteri Streptococcus beta hemolytis grup A. Dan untuk poin kedua yaitu penyakit jantung karsinoid, yang mana kelainan hormonal. Dan poin ketiga adalah stenosis tricuspid kongenital, terjadi akibat jaringan ikat berlebihan pada katup yang menjadikan tebal dan kaku. Dan poin keempat adalah endokarditis infeksi, terjadi karena infeksi pada lapisan dalam jantung yang biasa dialami oleh pengguna narkoba suntik. Ini saya ingin menjelaskan tentang penyakit congestive heart failure. Congestive heart failure adalah kondisi di mana jantung yang tidak mampu memompa darah dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan jaringan terhadap oksigen dan nutrisi. Pengobatan dari penyakit ini tergantung dari tingkat keparahan. Penanganan berupa pengonsumsi lebih sedikit garam, memberikan asupan cairan, dan mengonsumsi obat resep. Adapun gejala dari congestive heart failure atau gagal jantung kongesif adalah tubuh terasa lelah sepanjang waktu, sesak napas ketika beraktivitas maupun beristirahat, pembengkakan kaki dan pergelangan tangan, sering buang air kecil terutama saat malam hari, dan kenaikan berat badan yang signifikan. Demikianlah hasil penjelasan dari kami. Lebih dan kurangnya mohonlah kiranya kami dikoreksi. Terima kasih. Terima kasih.